Ini kemunduran atau apa, tapi anak-anak di bawah umur banyak yang pengen nikah muda, cok. Sedangkan yang umur tua-tua itu pengen kerja. Dikiranya kali kalau nikah itu sekedar skibabab abis itu kelar. Enggak, cok. Ada lagi kewajiban yang perlu ente lakuin. Cari nafkah, parenting, belum lagi urusan ini, urusan itu, dan lain-lain. Gak hanya sekedar selangkangan. Gak apa-apa nikah muda, nanti kalau lapar bisa makan di rumah masing-masing. Dengkulmu, ente kira segampang itu tulul. Ente gak pernah kali lihat tingkat perceraian meningkat tiap tahun. Itu karena apa? Ya karena konsep nikah muda ini. Nikah aja tanpa persiapan. Nanti kalau kena masalah rumah tangga auto roboh. Iyalah, toh fondasinya aja gak kuat. Finansial masih simpang siur, keadaan mental masih labil, ego masih gede, jajan aja masih minta sama emak. Yang kayak gitu mau nikah? Yakin ente? Dikiranya kali keadaan nikah sama pacar itu sama. Bisa uwu-uwuan. Nanti kalau tidur ada yang nemenin. Bisa skidi papap dengan jalan halal. Berak lo. Jadi alasan nikahnya itu, ha? Gak adakah nikah karena hal lain? Contohnya demi menyempurnakan ajaran agama gitu, tanpa harus berfokus dengan menghindari zina doang. Kenapa kalau ada sesuatu selalu seputar selangkangan? Titiknya udah gatal kah? Pengen digaruk gitu? Bro, nikah itu gak hanya sekedar menghindari zina, tapi bagaimana cara ente untuk membentuk generasi keturunan yang sekiranya bisa menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi bukan sembarang akan coblos, kentu, cinta, udah. Bukan, nikah itu untuk seumur hidup, bukan untuk satu hari. Anak-anak TikTok ini makin parah ya. Kira aku makan apa? Makan Whiskas? Aku bukan kucing. Apalah anak TikTok nih, nak makan apa pun dipermasalahkan. Makan nasi salah, makan rumput pun salah, makan cinta pun salah, salah makan pun salah. Semua salah, kau je yang benar. Mentimu ni nampak ringan, tapi akan berat kalau kena kepala kau. Hidup jangan gengsi, selagi kau ada rezeki, apa salahnya kau makan nasi? Lagi pula kita ni di Asia, nak makan apa selain makan nasi? Makan batu, mata gigi aku kau buatkan. Keras batu tu. Kalau di sini bukan makan namanya kalau tak pakai nasi. Indomie campur nasi, es krim campur nasi, bahkan nasi goreng pun campur nasi. Kesesatan apakah ini wahai kebenaran? Coba kau bayangkan macam mana perut dia ngolahnya tu. Tak sembelit ke? Lain kali cobalah makan betul-betul. Ini tidak, makin tak waras. Semua dia hentam macam bobon Santoso. Ini lagi anak TikTok ni, ada yang melarang makan daging. Apa pasal kau larang kami makan daging? Mengaku vegan tapi makan sayur pakai Royco rasa ayam. Percuma Bahlul. Kebenaran apa lagi yang kau dustakan ni? Orang tu kalau hidup santai je lah. Ada duit untuk makan nasi ya beli. Jangan gengsi, karena hidup tu cuma sekali. Kalau kau mati tak bisa respon macam di game bodoh. Misalkan nak berhemat tak apa, tapi kalau kelewatan bukan hemat namanya. Lapar perut aku ni, belilah nasi tu. Usahlah, aku nak hemat, aku sayang duit. Kau bilang itu hemat? Itu kedekut, paling tak mampu. Kalau lapar tu makan, ini tidak. Mikir-mikir beli makanan padahal duit ada sebasko. Dan Bahlul macam itu tu. Cobalah syukuri apa yang ada. Jangan pilih-pilih makanan selagi halal untuk dimakan. Hentam sajalah, karena kebenaran. Makan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang aku nak marah. Coba kau tengok ni, apa pasal pantat dia berjoget macam nak mampus. Aku kalau lihat macam ini jadi teringat cacing kremi. Biasanya kalau orang kena cacing kremi tu tak bisa diam. Yang awalnya tak pandai joget jadi pro joget. Kalau emang makin kuat gatalnya bisa jadi helikopter. Macam cacing kena abu. Aku kira fenomena cacingan ni cuma ada terkena satu orang je. Anehnya banyak anak TikTok kena juga. Itu lagi kau makan tak cuci tangan, habis berlumpur sebaiknya mandi. Ini tidak, langsung hentam makan. Jadinya macam ini kan. Kalau udah pantat gatal tak mampu garuk, kau nak salahkan siapa? Salahkan pemerintah? Tak sedap pemerintah, kau salahkan terus. Banget ikut campur urusan orang. Bapak kau member tuai. Kau kira aku begini efek nak ikut campur? Tidak. Aku justru mengingatkan, kau pikir ke depannya gimana? Apalagi jejak digital ni kejam sangat. Betapa banyak video-video yang dihapus tapi jejak digitalnya masih ada. Kau mau ke? Kalau nak berjoget pun silakan joget. Mau pakai style terperangkap pinjol ke, fenom kena kurap
suka, terserah. Tapi jangan son, macam where'd you ini. find this? Nah, obat cacing, kau minum 3 kali sehari. Ingat habis minum obat itu jangan makan durian. Kalau kau masih keras kepala, bro ini tak akan senang dengan engkau. Apa pasal kau berteman pun mana pangkat orang tua? Kau bangga bapak kau PNS? Nah, bapak aku mayor. Di point blank, tak ada pula aku bangga tu. Lagi pula, kalau nak berteman, silahkanlah berteman. Tidak, mana pangkat. Kami pun insecure. Jadi kamu mau masuk circle kami? Iya. Bapak kamu pangkatnya apa? Bapak saya epic, mak saya meeting, nenek saya double kill. Puas kau jahanam. Di situlah kawan dia langsung ambil mentimun untuk pukul kepala engkau dari belakang. Iri bilang bos. Nenek kau soloreng. Untuk apa aku iri sama orang yang mana pangkat? Kalau kita mandang masa depan, iyalah hidup terjamin. Tidak, justru mana pangkat. Dari kecil sudah diajarkan sombong. Besar-besar kau nak jadi apa? Jadi Firaun, jadi Dajjal. Berlinang di mata orang tua kau lihat anaknya begitu. Wahai anak muda, dalam pertemanan tak elok rasanya pakai kasta, karena memang itu sudah tak relevan. Alangkah baiknya kalian berteman dengan tulus. Jadilah apa adanya, bukan ada apanya. Ini tidak, justru dibuatnya kelompok-kelompok. Ada circle iPhone lah, orang tua pejabat lah. Sungguh ini salah lagi dipersalahkan. Bersikaplah rendah hati dan ingat bahwa kesombongan bisa meruntuhkan kita, karena kebenaran tak suka bersikap sombong. Sinetron Indonesia itu membosankan. Ini persoalan alur storyline aja sih. Misalkan, kadang jalan ceritanya bisa naik, turun, stabil. Nah, kalau penulis naskahnya lagi kehabisan ide, ya udah, jalan ceritanya bisa aja berubah menjadi spiral ataupun muter-muter kayak ukiran baygon. Lagi pula sinetron sekarang itu banyak yang gak logis. Buktinya kayak sinetron yang gue tampilin ini. Apa iya kalau dengerin TikTok bisa bangunin orang yang lagi kritis? Gak logis banget. Belum lagi kalau ada scene tabrakan, pasti gak totalitas banget. Coba perhatiin kebanyakan scene-nya itu lebay. Masih ada waktu buat ngehindar, malah milih teriak kenceng. Padahal mobilnya itu jauh banget gitu. Lah ngapain coba? Gak jelas. Dan mereka itu gak ada niat bikin drama. Misalkan dalam hal sederhana aja ya, seperti main game. Mereka itu settingan dan lucunya gak ada nyambung sama sekali. Bahkan termasuk absurd lah. Gue tampilin salah satu scene yang sekiranya bikin ngakak gitu ya. Contohnya ini. Kali ini gue yakin gue gak bakal kalah karena gue udah beli senjata yang paling bagus. Mantap tuh, punya kartu kredit. Nah, awalnya gue ngira orang ini main game FPS. Tapi coba lihat kelanjutannya. Ternyata Mobile Legend. Mobile Legend sejak kapan beli senjata? Pakai kartu kredit lagi. Dikiranya PB kali ya. Dan coba lihat bukannya main game tapi nonton siaran ulang. Lah ngapain gitu? Belajar hero. Tapi tangannya itu lincah banget. Bersihin layar atau gimana? Dan nih orang lagi ngapain sebenarnya? Belum lagi sinetron ini. Coba perhatiin. Positive thinking aja kalau orang ini merupakan player funny yang lupa kodrat gitu. Soalnya main Vale pun face hand. Dan lupa dia kalau Vale itu mage. Masalahnya ya untuk apa kok face hand? Percuma gitu kan. Mage, dia itu mage masalahnya. Dan itulah kenapa gue bilang sinetron Indonesia itu ngebosenin. Karena jalan ceritanya ngawur banget. Kali ini aku akan membahas tentang alasan kenapa Tante Ragil dapat menjadi waifu yang baik. Yang pertama, jago masak. Tante Ragil adalah salah seorang istri yang berbakat di dalam urusan dapur, serta rajin masak untuk suami tercinta. Bahkan kecintaannya untuk suami terpancar melalui perilaku yang manis tersebut. Belum lagi menurutku banyak banget di luar sana istri-istri yang enggan untuk masak buat suami karena menganggap kalau itu adalah budaya patriarki. Padahal salah banget, karena Tante Ragil aja berani masak untuk suaminya, masa kalian enggak? Yang kedua, kreatif. Sisi kreativitas beliau sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Karena tanpa kita sadari beliau ini merupakan seorang influencer dengan pengikut yang sama sekali tidak sedikit. Bahkan fansnya aja juga udah banyak gitu.
Ditambah belakangan ini dia menjadi viral karena berani joget India di depan suami tercinta. Yang ketiga, penyabar. Sosok Tante Ragil merupakan pribadi yang sabar. Kesabarannya itu terbukti dari bagaimana ia menanggapi beberapa haters yang membenci beliau. Dan inilah salah satu nilai plus yang bisa menjadikan Tante Ragil sebagai waifu yang baik. Yang keempat, bucin dengan suami. Di keseluruhan kontennya berisi kebucinan Tante Ragil kepada suami tercinta. Dan ini yang membuat mereka menjadi pasangan yang perfect untuk satu sama lain. Ya, semoga langgeng ya Tante Ragil. Jadi itulah beberapa alasan kenapa Tante Ragil bisa menjadi waifu yang baik untuk kita semua. Beberapa sifatnya yakni jago masak, kreatif, penyabar, bahkan bucin. Bagiku itu merupakan waifuable banget gitu. Dan gak heran beliau ini juga banyak mendapatkan fans. Jadi, apakah Tante Ragil merupakan waifu kalian? Yo, kali ini aku mau sharing sesuatu. Kebetulan ini adalah kisahku. Semoga saja bisa memotivasi kalian-kalian yang ingin berubah jadi glow up ataupun ya setidaknya gak dibully lagi gitu. Sebelumnya perkenalkan, namaku adalah Iki, admin Gudang Waifu. Untuk sosmed kalian bisa add Facebook aku ataupun follow Instagramku di sini. Walaupun aku lebih aktif di Facebook sih. Salam kenal semuanya. Ngomong-ngomong langsung ke pembahasan inti. Aku mau sharing pengalaman aku dulu dibully karena fisik. Kalian bisa lihat aku dulu gimana. Ini luar biasa, cewek-cewek bahkan banyak nolak aku. Karena ya mohon maaf, lihat aja sendiri gitu. Dulu aku juga pernah dikatain mempunyai keterbelakangan mental karena wajahku yang susah untuk berekspresi. Ditambah aku juga jarang keluar rumah kecuali untuk sekolah ataupun latihan olahraga anggar. Cewek-cewek yang aku taksir juga banyak menjauh. Aku masih ingat betapa banyak cewek-cewek yang nolak aku karena akunya yang begini. Sedangkan di tahun 2014 aku mulai pacaran sama salah satu cosplayer dan aku diselingkuhi karena fisik aku yang gak berkenan. Katanya aku kimoy banget. Kimoy itu untuk bahasa Jepangnya adalah menjijikkan. Koreksi kalau salah ya. Ya begitulah. Pada intinya dulu style aku nggak banget. Bahkan ada salah satu mantanku yang bilang kalau aku itu kayak bapak-bapak. Hitam lagi. Bodoh amat lah soal itu. Pada tahun 2018 di masa aku lagi depresi, aku mulai coba-coba untuk make up sekaligus cross dressing. Di situ aku kaget banget, kok bisa cantik gitu. Terus semenjak itu aku sadar dan misalkan aku kalau mulai berbenah style mungkin bakalan cakep. Toh jadi cewek aja udah cantik kan, apalagi jadi cowok. Nah di tahun 2019 aku mulai ganti style rambut jadi pomade terus berkacamata. Intinya udah mulai rapi lah, walaupun sering kena tolak juga gitu. Puncaknya di 2020. Aku mulai berubah setelah aku udah muak sama semuanya. Di situ aku perlahan ubah style rambut, waktu itu dari pomade ke tublok. Terus aku pirangin juga, hasilnya ya begini. Untuk skincare sebelumnya aku suka ganti-ganti, tapi untuk sekarang aku setia sama Agnes Treatment Care. Nggak endorse ini ya, tapi worth it banget. Terus soal pakaian aku juga udah mulai ganti. Walaupun ya begitu-gitu terus, tapi cukuplah bikin cewek-cewek kelepek-kelepek, ya kan? Nah setelah perubahan dari ini ke ini, aku belajar akan banyak hal. Di saat aku glow up seperti sekarang, justru cewek-cewek banyak yang mendekat gitu. Bahkan aku ngerasain sendiri betapa enaknya ketika aku mau berkenalan ke cewek-cewek. Kayak segalanya itu dipermudah ketika lu good looking. Aku juga udah nggak dibully lagi. Dan tingkat kepedean meningkat. Dari awalnya aku suka mengurung diri di kamar, sekarang malah mulai gabung organisasi dan lain sebagainya. Walaupun nggak aktif lagi karena lagi skripsian. Tapi itulah, setelah kejadian ini aku juga belajar untuk nggak melihat pasangan dari fisiknya yang wow seperti orang Korea ataupun apa gitu. Karena fisik memang bisa berubah, tapi lihatlah pasangan dari hatinya yang rupawan. Aku aja yang begini suatu saat pasti akan keriput. Begitu juga dengan kalian. By the way, ini gak ada niatan untuk mau sok bijak, sok ini atau sok itu. Dan bukan kehabisan konten atau apa, hanya saja aku mau sekali-kali sharing aja gitu. Ya sekali-kali lah channel ini bikin konten bermanfaat. Dan untuk kalian di luar sana yang senasib sama aku atau sering dibully karena fisik, sabar aja dan tetap semangat. Kita pasti bisa laluin ini. See you.